Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aufa Fitriah dengan NIM 2214010234 dari kelas PAIF Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membahas materi tentang ibadah haji. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa itu ibadah haji? Baik, mari kita bahas. Ibadah haji, yaitu menurut bahasa, haji berasal dari kata haja yang berarti ziarah, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Nah, sementara menurut istilah, haji itu berarti menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan rukun, syarat, dan tata cara tertentu dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ibadah haji merupakan syariah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam setelah membangun Ka'bah di Mekah. Setelah berabad-abad, manusia mengubah cara ibadah bahkan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meletakkan patung-patung di sekitar Ka'bah dan menyembahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan kembali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut. Yang dimana artinya yaitu, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk kepada hukum haji. Berhaji itu hukumnya yaitu mengerjakan haji hukumnya fardu ain atau wajib. Nah, wajib di sini yaitu wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu, telah mukallaf dan mampu dalam melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 97 yang dimana artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji kepada Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa menginginkan kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Nah, apa aja sih syarat dari berhaji ini? Syarat haji yang pertama tentunya yaitu Islam atau seorang muslim. Dan yang kedua yaitu berakal. Yang ketiga, balik. Jika anak-anak mengerjakannya, haji telah dilaksanakannya tetap sah. Tetapi haji itu sebagai amalan sunnah bagi anak-anak tersebut. Nah, jika sudah cukup umur atau sudah balik, maka wajib melaksanakannya kembali. Yang keempat, merdeka. Jika ada budak mengerjakannya, ibadah haji yang dilakukannya tetap sah. Namun, apabila hamba sahaya telah merdeka, mereka wajib melaksanakannya kembali. Dan yang kelima yaitu kuasa atau mampu. Maksudnya, kuasa mengerjakan haji dengan sendirinya
dia punya bekal yang cukup untuk pergi dan pulangnya. Ada kendaraan aman selama perjalanan, dan bagi perempuan harus ada mahram atau orang yang dapat dipercaya untuk mendampinginya. Kuasa juga berarti ada biaya yang dapat digunakan seandainya haji dilaksanakan oleh orang lain. Nah, misalnya seseorang telah meninggal dunia, padahal di masa kehidupannya dia telah mencukupi syarat wajib haji. Nah, hajinya itu dilaksanakan oleh orang lain. Kuasa atau mampu juga berarti dia mampu memahami dan melaksanakan manasik haji dengan benar dan baik. Selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda atau dam. Bila meninggalkannya, berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya. Rukun haji yang pertama ada ihram, yang kedua ada wukuf dan berdiam diri di padang Arafah. Yang ketiga ada tawaf, yang keempat ada sya'i, yang kelima ada tahallul, dan yang keenam tertib. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apa-apa saja sih rukun haji ini, pembahasannya berikutnya. Yang pertama yaitu ihram. Ihram yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram. Jalannya sholat. Nah, ihram ini wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian. Nah, sebelum memulai ihram, disunahkan terlebih dahulu itu mandi, memotong kuku, mencukur kumis, memakai harum-haruman. Setelah berpakaian ihram, disunahkan melakukan sholat 2 rakaat dan selalu membaca talbiyah. Pakaian ihram ini sendiri bagi perempuan itu berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bagi laki-laki berupa pakaian tidak berjahit, 2 helai kain panjang untuk sarung dan penutup badan dan tidak bertutur kepala. Pakaian ini digunakan sampai tahallul pertama. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua wukuf dan berdiam diri di padang Arafah. Maksudnya di sini yaitu wukuf dan berdiam diri di padang Arafah yaitu hadir mulai tergelincirnya matahari ketika waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf boleh dilakukan dalam keadaan tidur atau bangun, duduk berbaring, bahkan dalam keadaan suci, tetapi sunnah untuk tetap memelihara kesucian lahir dan batin, menghadap kiblat, memperbanyak istighfar, zikir, dan berdoa memohon ampun agar diberi hidup yang sejahtera di dunia dan di akhirat, serta dijauhkan dari siksa api neraka, dan berdoa mohon kebaikan dunia dan di akhirat. Yang ketiga, tawaf. Rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf ini dinamakan dengan tawaf ifadah yang dilakukan setelah melempar jumroh di Mina pada hari kurban. Apa aja itu syarat-syarat dari tawaf? Tawaf memiliki beberapa syarat. Di antaranya yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis.
Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad yang berada di sebelah pojok kiri pintu Ka'bah. Nah, yang keempat, tawaf dilakukan dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf berlawan dengan arah jarum jam. Nah, yang kelima, tawaf dilakukan 7 kali putaran atau keliling. Yang keenam, tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram. Sementara Hijr Ismail adalah satu kesatuan dengan Ka'bah. Berikutnya terdapat sunah-sunah tawaf. Yang pertama, menghadap Hajar Aswad. Ketika memulainya sambil membaca takbir dan tahlil dengan mengangkat tangan seperti dalam sholat, mengusap dan mengecupnya bila memungkinkan. Nah, yang kedua yaitu mempercepat langkah pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya. Yang ketiga, sunahnya yaitu sholat 2 rakaat di makam Ibrahim setelah selesai tawaf dan dilanjutkan dengan minum air zam-zam. Selanjutnya, tawaf ini macam-macam tawaf. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu tawaf qadam, di mana tawaf qadam ini yang dilakukan sesaat sampai di Makkah sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, tawaf ifadah yaitu tawaf rukun haji. Yang ketiga, tawaf wada yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Makkah. Yang keempat, tawaf nazar yaitu tawaf yang dinazarkan. Dan yang kelima, tawaf sunnah yaitu tawaf yang dilakukan setiap saat yang berdiri sendiri. Rukun haji yang keempat yaitu sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sa'i disyariahkan untuk mengingat peristiwa ketika Ibunda Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mengetahui apakah ada seseorang di sekitar tempat tersebut dan berjuang keras untuk mendapatkan air minum untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam yang menangis karena kehausan. Adapun syarat-syarat dari syai antara lain yaitu yang pertama, syai itu dilaksanakan sesudah tawaf. Yang kedua, syai itu dimulai di Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang ketiga, sa'i dilaksanakan 7 kali putaran atau perjalanan. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali dan sebaliknya perjalanan dari Marwah ke Safa itu dihitung 1 kali dan seterusnya. Nah, yang keempat, dari Bukit Safa jamaah berjalan sampai ke pilar lampu hijau pertama. Mereka lari-lari kecil sampai ke pilar lampu hijau kedua. Kemudian jalan biasa sampai Marwah. Hendaklah berdiri menghadap ke Ka'bah dengan memberi isyarat sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Begitulah seterusnya dari Marwah ke Safa sebanyak 7 kali dan berakhir di Marwah. Yang kelima, sa'i itu selama sa'i jamaah harus terus membaca doa yang artinya yaitu sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar agama Allah, dan dilanjutkan dengan membaca doa yang artinya yaitu wahai Tuhan kami, segerakanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Yang kelima, rukun hajinya yaitu tahalul. Apa itu tahalul? Tahalul adalah mencukur
atau menggunting rambut. Paling sedikit 3 helai, dan bagi yang tidak mempunyai rambut, cukup meletakkan pisau di atas kepalanya. Rukun haji yang keenam yaitu tertib, di mana tertib ini adalah yaitu rukun hajinya berurutan sesuai dengan kaidah yang semestinya didahulukan dan rukun-rukun haji. Maksudnya adalah mendahulukan. Yang pertama tadi ada ihram, wukuf di padang Arafah, dan tawaf, sa'i, baru tahallul. Nah, baiklah, sekian video presentasi saya yang menjelaskan tentang ibadah haji. Di sini saya akan sedikit membahas metode-metode pembelajaran materi ibadah haji apa saja yang efektif untuk sebagai seorang pendidik menjelaskan kepada peserta didik. Nah, semua metode-metode pembelajaran itu semua efektif untuk materi ibadah haji ini. Ada beberapa yang menurut saya sangat efektif, yang dimana metodenya yang pertama yaitu metode demonstrasi, dimana metode demonstrasi ini metode memperagakan, metode mengajar dengan memperagakan secara langsung atau dengan media pembelajaran. Nah, di sini siswa atau peserta didik tersebut akan lebih paham bagaimana tata cara yang baik dan benar untuk melaksanakan ibadah haji ini. Nah, yang kedua yaitu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini apabila peserta didik tersebut tidak mengetahui atau belum paham akan materi ibadah haji ini, maka wajib bagi pendidik menjelaskannya kembali kepada peserta didik, atau bisa dengan membuat suatu kelompok untuk peserta didik ini melakukan tanya jawab kepada teman sebayanya. Nah, yang ketiga yaitu bisa dengan metode drill atau metode latihan, di mana metode latihan ini yaitu metode mengajar dengan dilakukan latihan secara berulang-ulang agar peserta didik ini paham dengan seorang pendidik yang menyampaikan materi ibadah haji ini. Alangkah lebih baiknya dan lebih baiknya lagi, seorang pendidik ini apabila telah disampaikan materi itu harus melatihnya terus agar lebih paham dan lebih mengetahuinya agar tidak cepat lupa. Oke, baiklah. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.